kasus yang melibatkan salah satu wedding organizer. Pada hari ini kami dari Polres Metro Jakarta Utara sudah menetapkan 2 orang tersangka dengan inisial A perempuan dan D laki-laki, yang mana perannya itu A sebagai penanggung jawab dari semua kegiatan, kemudian D yang membantu melaksanakan seluruh kegiatan tersebut, yang aktif membantu. Untuk 3 orang lagi yang kami amankan masih pemeriksaan mendalam karena kami saat ini masih mengumpulkan barang bukti, kemudian masih memeriksa banyaknya korban atau pelapor yang mencapai jumlah 87 orang. Ini masih running, belum semuanya kami selesaikan pemeriksaan dan kami berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini. Pasal yang dikenakan Pak Kapolres? Pasal yang dikenakan yaitu pasal 372 dan 378, yaitu penipuan dan penggelapan dan atau penggelapan. Untuk kerugian apakah sudah diketahui? Masih menghimpun karena ini kan ada 87 yang mengaku sebagai korban. Ini kan baru sebagian yang kami periksa. Nanti setelah terhimpun semuanya tentunya akan kami sampaikan lebih lanjut. Pak Kapolres, penegasan Pak Kapolres, ini 2 tersangka A dan D apakah bersatu suami istri atau gimana Pak? Bukan, A dan D statusnya owner dan pegawai. Tidak ada hubungan keluarga Pak? Tidak ada. Pak Kapolres, kalau untuk motif Pak? Masih pendalaman, ini kan masih belum selesai ya. Masih belum selesai, tentunya motifnya yang pasti ekonomi, bukan ekonomi. Ya. Untuk yang bersangkutan berarti masih ditahan di sini, apakah ditahan atau gimana Pak Kapolres? Saat ini masih di sini, kami nanti tetap akan berkoordinasi dengan Polda karena ada beberapa TKP lintas wilayah yang tentunya memerlukan koordinasi lebih lanjut. Ya. Pak izin, walaupun masih running gitu ya Pak, pendalaman dan juga pemeriksaan terhadap para korban, ini mungkin bisa disampaikan kerugian yang dialami oleh para korban itu apa aja sih Pak? Apakah memang cateringnya yang tidak hadir atau seperti apa? Mungkin sudah bisa disebut. Jadi nanti akan dijelaskan oleh Kasat Reskrim tentang detailnya, kerugiannya, yang pasti bervariasi. Tidak hanya catering, tapi ada beberapa item dari perlengkapan resepsi itu yang tidak terpenuhi oleh pelaku. Pak Kapolres, nantinya jika misalnya ada korban yang mau lapor lagi, apakah masih diterima atau gimana Pak Kapolres? Kami tentunya menerima setiap warga negara yang melapor kita akan terima, kita akan teliti apakah berkaitan secara langsung atau tidak. Oke. Hari ini ada penambahan laporan nggak sih Pak? Kan kemarin disampaikan ada 87 laporan. Hari ini ada pertanyaan Kasat Reskrim yang namanya. Nanti habis ini Kasat Reskrim yang follow up. Oke, cukup ya? Cukup. Nanti sekian dulu, nanti Pak Kasat detailnya. Oke, terima kasih ya. Oke, thank you. Ya dapat 2. Siap. Oke, silakan Pak. Jadi kami jelaskan untuk adanya laporan-laporan yang ada, memang sampai dengan hari Senin pagi itu ada 87 laporan, namun dari hari Senin kemarin sampai hari ini masih ada beberapa laporan lagi yang masih kami himpun, dan tentunya juga masih kita lakukan pemeriksaan terhadap para korban lainnya. Ada kemungkinan akan bertambah lagi laporannya Pak? Karena mungkin mengingat juga banyak yang... Iya, masih ada laporan-laporan susulan tentunya. Pak Chan, apakah sudah ada olah TKP lanjutan, dan kalau ada barang bukti apa yang diambil dari TKP? Ya, saat ini masih berlangsung, jadi melakukan pengumpulan barang bukti untuk memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan. Dugaan penipuan ini sendiri sudah berlangsung berapa lama? Paling tidak dari pemeriksaan kami yang ada ini dari tahun 2024 dan sepanjang 2025 ya. Sejauh ini sudah ada estimasi Untuk estimasi belum bisa kita sampaikan karena masih dalam penghitungan. Pak Kasat, kalau dari tersangka utama sendiri, alasan dia tidak menjalankan setelah dibayar itu apa sih Pak Kasat? Itu masih kita dalami. Mungkin bisa dijelaskan Pak tadi berkaitan dengan variasi kerugian yang dialami oleh para korban. Itu kan walaupun masih didalami, cuma ada laporan apa? Ya, setidaknya estimasi kerugian itu berkisar satu korban antara puluhan hingga ratusan. Korban Ya. Itu karena mereka minta selain catering apa aja nih yang enggak? Ya, ada item-item yang lain yang pada intinya tidak diadakan, padahal itu seharusnya
sudah dibayar oleh konsumennya. Kalau vendor-vendornya udah dibayar juga belum Pak? Atau Nah itu termasuk juga tadi ada dari salah satu vendor juga yang melaporkan belum dibayar juga. Itu ada susulan. Jadi selain korban ini, selain konsumen juga ada juga dari pihak vendor. Kalau dari pengakuan tersangka, apakah uang yang sudah diterima itu sudah dipergunakan untuk hal lain atau gimana Pak? Ya itu lagi kita dalami. Pak, tapi untuk modus tersangka sendiri kan kemarin ini kan maksudnya tadi juga beberapa korban kan bisa mereka menggunakan promo dan segala macam, ini saat didalami modusnya bagaimana sih Pak? Ya itu promo-promo itu yang juga merupakan salah satu modus yang dilakukan oleh tersangka juga. seperti apa? Yaitu memberikan promo dengan harga yang lebih murah, pada kenyataannya tidak terlaksana. Pak Hasan, mungkin ada info dari pelaku sendiri nggak sih untuk mengembalikan atau mengganti barang-barang? Itu kita pemeriksaan masih batas dalam pemeran unsur-unsur pidananya ya. Ustaz, mungkin tadi penegasan atau didetailkan sedikit perannya tadi A dan D ini apa aja sih? Nah, ya A selaku pemilik, dia yang mengorganisasi semuanya. Kemudian yang D ini yang berperan aktif juga membujuk pada para korban untuk menambah jumlah DP-nya. Oh berarti si D ini termasuk tim marketing atau gimana Pak? Untuk perannya kita dalamin ya, untuk statusnya dia apa perannya. Tapi apa yang dilakukan aja yang saya sampaikan. Tidak ada hubungan keluarga ada. Itu masih kita cross check lagi. Infonya sih sepupu ya, tapi nanti kita dalamin lagi. Tiga pelaku lainnya seperti apa Pak? Masih dalam pemeriksaan juga. Ada kemungkinan akan menjadi tersangka tersangka. Ya itu belum bisa kita sampaikan sekarang karena masih dalam proses. Penegasannya Pak, dari 87 laporan tersebut apakah semuanya yang sudah melakukan resepsi ataupun yang akan melakukan resepsi? Itu campuran. Ada yang sudah memasuki tanggalnya, ada yang belum. Tapi yang jelas sudah memberikan uang. Masa tadi kan A sama D kan tadi kan infonya juga dibawa oleh penyidik untuk olah TKP gitu Pak. Saat itu mungkin detailnya mereka dibawa kemana gitu Pak? Oh ya, ada beberapa lokasi yang dilakukan oleh penyidik untuk melakukan olah TKP. Karena termasuk kantornya di Jakarta Timur Pak? Ya itu nanti akan kita sampaikan lebih lanjut ya. Cukup ya rekan-rekan. Oke, Ya, makasih ya, Pak. masih ya.